bagi mahasiswa juga sebenarnya kalau mau melihat universitas yang di dunia yang bagus, pasti kan kita mau sekolah yang bagus Betul, ya, betul. itu pasti bisa mengacu pada QS dan THI-nya. Mencari gitu ya. Nyari itu kan lebih, menurut saya lebih gampang ya gitu ya, Iya. dibanding, kita harus terus stagnan segitu gitu ya. Jadi lebih lebih susah mempertahankan. Hai hai halo. Halo, halo, hai. Selamat datang di Botam, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Hai, hai, halo. Selamat datang di Botram, obrolan teknologi rekayasa multimedia. Halo semuanya. Balik lagi bareng aku, host hari ini, Syahira Azna Azmi. Nah, teman-teman, kita hari ini tuh bakal bahas topik yang jarang-jarang nih mahasiswa denger. Dan pastinya topik ini tuh penting. Nah, kalau udah penting, pastinya langsung dibahas sama ahlinya dong. Nah, hari ini tuh kita bakalan kedatangan salah satu dosen teknologi rekayasa multimedia membahas mengenai peringkat universitas. Nah, teman-teman semua penasaran gak sih apa hubungannya sama mahasiswa? Yuk, langsung saja kita sambut. Ini dia dosen kita, Ibu Aprianti. Halo, Ibu. Halo Hira. Selamat datang Ibu di Botram. Iya, selamat datang. Gimana nih Ibu kabarnya pada siang hari ini? Lagi Iya. panas-panasnya Ibu ya? Iya benar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya, sehat. Oke, Ibu sebelumnya boleh langsung memperkenalkan diri dulu ya. Oke, halo teman-teman. Saya perkenalan diri dulu. Ya, sebagian udah pada tahu ya. Nama lengkap ya Aprianti Putri Sujana, tapi nama kerennya sih sebenarnya Anti saja gitu ya. Oke. Biar nggak panjang banget gitu ya. Nah, kemudian saya dosen TRM dan kebetulan gitu ya, sekarang ya diamanahi juga gitu ya untuk di kantor pusat di rektorat itu mengurusi ya mengurusi brandingnya universitas dalam urusan pemeringkatan nih gitu ya. Memang jarang-jarang ya kalau mahasiswa karena yang namanya perbandingan ya, kalau masalah peringkat kan masalahnya perbandingan ya. Ada yang suka dibanding-bandingkan gitu ya, ada juga yang tidak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dari universitas sendiri ini juga branding itu diperlukan karena itu kan juga untuk menarik salah satunya mahasiswa gitu. Oke. Iya. Ibu berarti ini tuh kita ngomongin tentang QS sama THI ya berarti ya? Iya, oke, THI. Kalau boleh tahu ya Ibu ya, Mm-mm. sebenarnya pemeringkatan universitas seperti QS sama THI itu tuh kenapa sih pentingkah buat mahasiswa atau gimana gitu kalau boleh tahu? Iya, oke. Kalau peringkat universitas terutama kita fokuskan di QS sama THI, itu kebanyakan universitas baik negeri maupun swasta di seluruh dunia loh ya. Seluruh dunia itu mengikuti pemeringkatan THI sama QS gitu. Nah, itu tuh sebagai dasar pengukuran kita gitu ya, kalau universitas kita itu sudah dari segi pengajarannya baik atau tidak, memenuhi standar atau tidak, kemudian penelitiannya, research ya, kemudian publikasinya gitu ya. Nah, itu kan diukur di situ. Nah, kalau misalnya publikasinya banyak, penelitiannya banyak, itu kan rankingnya juga jadi naik ya. Dan kita juga sebanding dengan universitas global loh ya, ya dunia, enggak hanya di Indonesia saja gitu ya. Nah, jadi
memang penting ya itu untuk mengikuti pemeringkatan itu. Oke, kalau boleh tahu QS atau THE itu apa ya, Bu? Kayaknya banyak mahasiswa yang belum tahu nih, Bu. Iya, jadi itu tuh sebuah lembaga untuk menganalisis ya, menganalisis kalau misalnya kualitas pendidikan kita, kualitas pendidikan research gitu ya, sama publikasi ya, reputasi juga ya, eh, lebih ke ya dianalisis apakah sudah baik gitu ya, Mm-mm. atau masih harus ada yang ditingkatkan sesuai dengan target-targetnya tersendiri sih gitu ya. Jadi memang lembaga analisis ya, dan itu pun isinya ada survei juga gitu ya, survei ada nanti juga ke mahasiswa disurvei ya gitu. Jadi dinilai ini universitas sudah sesuai belum fasilitasnya gitu ya, Ya. pengajarannya sudah baik atau tidak gitu ya, sehingga kalau peringkatnya bagus berarti ya secara otomatis itu pasti pengajarannya juga baik ya, materi perkuliahannya juga baik, research-nya juga penelitiannya juga baik gitu ya. Jadi seperti itu sih lembaga analisis ya. Oke, berarti emang perlu kerjasama ya, Bu ya, untuk Betul, menaikkan peringkat ini bukan hanya dari pihak kampusnya saja atau dosen-dosennya saja, tapi perlu bantuan mahasiswanya juga ikut andil ya, Bu. Nah, betul. kalau boleh tahu ya, Bu, seberapa besar sih kontribusi mahasiswa dalam indikator pemeringkatan universitas? Oh iya, seberapa besar? Kalau di persentase berarti kalau di persentase ya, Iya. eh berapa ya? Kalau di persentase 50-50 lah ya. Oh, Kita 50-50. sama-sama. Iya, Hmm. 50-50 nih, Hira. Jadi itu kan yang diukur juga sebenarnya banyak ya. Yang Ya. diukur kalau banyaknya memang publikasi ya. Nah, kan yang membantu kita para dosen untuk publikasi juga sebenarnya mahasiswa gitu ya. Oh, gitu. Jadi mahasiswa bersama dosen gitu ya. Memang kolaborasi semua gitu ya. Mahasiswa bersama dosen mengikuti kegiatan apa, misalnya gitu ya, seminar dan lain sebagainya, itu juga termasuk gitu kan. Jadi Oke. memang lebih ke kolaborasi ya, karena ya kan yang diukur itu kan nggak hanya satu indikator ya. Nah, makanya kolaborasi itu juga sangat penting ya, apalagi di sini ini stakeholder dosen juga salah satunya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa juga kan mengikuti penelitian gitu ya. Nah, itu juga penting gitu ya, karena kita pun sebagai dosen membutuhkan mahasiswa untuk meneliti ilmu-ilmu baru misalnya gitu ya, bahwa ya di luar sana tuh apa ya, wah luas banget lah gitu ya, banyak Pasti, kolaborasi. oke. Terus kalau misalnya mahasiswa ikut andil nih, Bu, Iya. gimana sih universitas tuh mendukung mahasiswa agar lebih aktif dalam penelitian, inovasi atau kolaborasi? Dorongan dari universitas tuh bentuknya seperti apa? Iya. Eh, kalau itu kalau misalnya apa ya, misalnya nih mahasiswa gitu ya, mengikuti sebuah penelitian, berarti kan ada kegiatan ya, Iya, gitu ya. betul. Ada kegiatan, pasti ada privilege tambahan nih, Oh pasti kan. iya. Ya selain misalnya fee atau apa gitu ya, yang pasti ilmu baru juga ada gitu ya. Terus itu kan yang paling penting sih sebenarnya untuk di tingkat sampai mahasiswa itu adalah apa namanya, relasi ya. Itu yang paling penting ya, relasi. Karena sehebat-hebatnya kita gitu, kalau kita nggak kelihatan gitu ya, pasti orang juga nggak akan ngelirik. Betul, Betul. betul. Jadi misalnya, oh ibu ini misalnya hebat apa gitu ya, ya udah dah cuma sendiri gitu ya. Coba kalau misalnya apa ya, kayak hidden gems gitu ya, sekalinya ditemuin kan langsung wah gitu ya. Oke. Nah, jadi memang selain itu juga kan relasi ya. Yang namanya penelitian, dosen-dosen ya, siapa tahu misalnya bermitra dengan industri gitu ya. Misalnya industrinya
internasional, berarti kan mahasiswanya juga mengikuti kan Betul gitu, betul. mengikuti bahwa oh iya nanti misalnya kalau ke Singapura gitu kemana dan Mhm. Telkom University juga sekarang itu jumlah mitranya ya Mhm. di 41 negara di 41 dunia. negara di Iya, dunia. iya, 41 Wow. negara. Jadi misalnya nanti Hira mau main-main ke Korea gitu ya, Oke. gitu atau kemana Jepang gitu ya, Mhm. terus dibilang, "Oh ya ini dari Telkom University." Oh mereka pasti kenal. "Oh Telkom University." Oh Oh, gitu. Jibojong ya gitu. Iya, Oke. Oke, kalau misalnya untuk mahasiswa sendiri tuh ada nggak sih Bu kayak saya milihnya yang ini deh gitu atau itu tergantung dosennya gitu buat ikut andil dalam penelitian gitu Mhm, untuk membantu pemeningkatan ini gitu. iya. Nah, ini kan kalau dari apa namanya, lembaganya sendiri itu Mhm. kan dijumlahkan secara keseluruhan ya. Mhm. Jadi tergantung minatnya mahasiswa ya. Mhm. Karena kan misalnya kita diukur nih misalnya di THI sendiri seluruh research berarti yang Mhm. berkaitan dengan seni gitu ya, teknik, kemudian humaniora jadi seperti FEB gitu kan, ekonomi, bisnis, manajemen, yaitu sesuai dengan minat mahasiswa aja gitu ya. Oh, Yang gitu. penting ada apa namanya, kemauan dari mahasiswa, "Oh ya saya tertarik, Mhm. tekuni," gitu ya. Dan kalau sudah ditekuni ya insya Allah sih sebenarnya banyak hal-hal yang terbuka gitu ya. Oke, gitu. Berarti Mhm, emang dari kitanya sendiri kali ya, mungkin dosen betul. juga bisa melihat kalau misalnya kita expertnya di bidang ini nanti mungkin bakal didorong juga buat ke Iya sana gitu. betul, Oke, oke. mhm, Nah, kalau misalnya manfaat langsung nih, Bu. Tadi kan mhm, kita udah lihat ya mahasiswa ikut andil tuh kalau misalnya punya spek-spek atau potensial gitu betul kan. betul. Kalau misalnya manfaat langsung nih untuk mahasiswa itu tuh apa sih, Bu? Iya, Universitas tuh kenapa manfaatnya tuh penting banget gitu. Kita punya mhm. peringkat bagi mahasiswa. Iya. Nah, mengacu pada, relasi tadi nih, Mhm. Hira, jadi, eee, orang kan ya kayak tadi ya, misalnya kayak ke Jepang, ke Korea Mhm. gitu ya, terus di sana kan yang dituju adalah universitas tertentu gitu ya, yang di Iya. mana, manfaatnya secara langsung adalah mahasiswa itu bisa mendapatkan beasiswa ya, sekolah. Oke. Seperti ada student exchange gitu ya Mhm. di sana. Kemudian dari universitas, di luar sana juga banyak kok beasiswa yang ke Indonesia gitu ya, terutama ke Telkom University juga kan banyak gitu. Mhm. Jadi, manfaatnya yaitu ya kesempatan terbuka sangat besar gitu, Mhm. karena relasi kita itu banyak, itu adalah beasiswa ya terutama. Jadi Mhm. apalagi yang teman-teman yang mungkin apa ya, ya aduh ini, nonton drama Korea gitu Drakor gitu kan ya? ya, drakor gitu, terus kayaknya enak nih ke Korea gitu ya, Mau. ke Korea, oh ya udah cari-cari ke Korea atau ya di sini ada, khusus kerjasamanya juga terus dilihat, oh ya kita, di universitas mana gitu ya. Nah siapa tahu di situ hubungin dosennya terkait gitu, "Pak ini ada nggak beasiswa gitu untuk saya sekolah Oke. sekalian?" Oh gitu Oh, ya. gitu. Iya jadi relasi Oke, itu gitu, kalau misalnya buat mahasiswa yang masih aktif ya, Bu. Nah, iya, kira-kira masih berpengaruh juga nggak nih buat mahasiswa yang sudah lulus gitu? oh, Apakah mereka merasakan manfaatnya juga, Bu? mhm. Alumni ya. Mhm. Oke, kalau buat alumni, karena, ini sih sebenarnya kalau alumni juga, apa ya, sama-sama berperan ya karena kita, berasal dari alma mater yang sama ya. Mhm. Jadi brand-nya tetap, keluar tuh, "Wah ini dari Telyu nih," Iya, gitu kan, mhm. tetap ke bawah. Nah, sebenarnya untuk alumni sendiri ini juga, sama ya, karena relasi kita banyak, jadi memang lebih ke relasi sih ya yang kita Mhm. pergunakan untuk, mengikuti ya. Jadi, manfaatnya kenapa ikut, pemeringkatan gitu ya, salah satunya adalah relasi itu dan juga, apa, reputasi kita gitu ya. Nah, untuk alumni sendiri gitu kan kalau misalnya kita mengikuti misalnya, job fair gitu kan yang kayak gitu. Nah itu kan
mitra-mitra atau perusahaan-perusahaan besar sampai kelas internasional tuh udah gabung juga sama Oh kita gitu. Iya, iya. karena secara tidak langsung sebenarnya dari perusahaan itu juga mengacu juga nih sama Hmm. pemeringkatan yang diikuti oleh universitas. Oh gitu. Iya, jadi karena dari QS sendiri dan THI itu tuh kalau misalnya masuk gitu ya, eee, itu tuh pasti ditanya, butuh informasi apa, Mhm. terus udah gitu, misalnya Anda sebagai apa, dan itu tuh ada list. Jadi apakah sebagai mahasiswa, Mhm. akademisi, misalnya terus perusahaan, itu tuh udah disurvei juga sama pihak, ya lembaganya gitu. Jadi Mhm. sebenarnya perusahaan pun melirik, karena kan kadang-kadang ya walaupun gimana perusahaan juga kadang random ya, oh ya udahlah lihat peringkat universitasnya lah atau Mhm. apalah gitu. Nah, jadi seperti itu dan bagi mahasiswa juga sebenarnya kalau mau melihat universitas yang di dunia yang bagus, pasti kan kita mau sekolah yang bagus Betul ya, betul. itu pasti bisa mengacu pada QS dan THI-nya. Jadi kalau mau Mmm. ke Korea tuh, oh ini, pasti universitas yang bagus yang mana sih Oh iya gitu, iya. seperti itu. Bisa jadi bahan pertimbangan gitu Iya, ya kalau referensi. misalnya perusahaan melihat oh ini dari Telyu gitu ternyata peringkatnya tuh bagus gitu itu Iya, mungkin betul. bisa dibilang kayak berarti lulusan sana juga udah pasti terjamin dong Iya, ya betul, gitu seperti oke. itu. Nah Mhm. tadi ngomongin mahasiswa nih Bu, pemeringkatan kita ini mempengaruhi fasilitas program akademik atau peluang beasiswa nggak sih Bu? Iya, sangat ya, Oh sangat ya. sangat ya, fasilitas. Kan di beberapa lembaga, apa namanya, analisis tersebut, Mhm. QS dan, THI ini, itu kan juga, ada beberapa yang memperhatikan, fasilitas-fasilitas, terkait. Mhm. Misalnya, online learning-nya, Hmm. kemudian, memperhatikan, sustainability, keberlanjutan gitu ya. Mhm. Kemudian, online learning itu kan nanti ada beberapa turunannya gitu ya, Iya. apakah kita juga punya perpustakaan, Mmm. kemudian kalau, eee, apa ya, visi misi kita kan visi misi Telyu itu, eee, apa, salah satunya adalah entrepreneurial university gitu Mhm. kan. Nah, jadi kan untuk mengarah ke sana ya pasti, segala bentuk fasilitas misalnya kayak inkubator bisnis, kemudian misalnya coaching dan lain sebagainya yang ke arah bisnis itu udah pasti ada gitu Oke, ya, heeh. heeh. Jadi, eee, fasilitasnya pasti ditambah gitu. Jadi tergantung dari, poin-poin yang, ditambahkan poin-poin yang ada di setiap pemeringkatan gitu. Jadi Mmm. udah menuju ke entrepreneurial university, oke, ada Mhm. BTP misalnya gitu kan, atau ya misalnya, eee, apa ya, mungkin dari yang kecil-kecil, dari mata kuliahnya juga misalnya banyak juga yang Mmm. entrepreneurial gitu kan, ke arah ke sana sih. Jadi pasti, untuk mendukung suatu pemeringkatan pasti ada fasilitas yang harus ditambahkan gitu ya, yang Ditingkatkan gitu. ditingkatkan gitu, Mhm. Oke, berarti karena kayak kalau misalnya peringkat kita bagus pastinya kan kayak melihat oh berarti kan kayak Ibu tadi bilang Iya, pembelajarannya pasti bagus, pasti didukung sama fasilitas-fasilitasnya gitu kan untuk betul, mencapai iya, itu. Nah, kalau misalnya dari universitas sendiri nih Bu, kira-kira punya program khusus untuk mendukung mahasiswa nggak sih dalam kompetisi nasional, mmm, atau pertukaran pelajar, atau bahkan magang di perindustrian? iya. Nah, kalau dari kami sedang mengupayakan sih sebenarnya ya, walaupun, Oke. jumlahnya masih sedikit, kayak kemarin yang, kita dari IISMA itu ya, Mhm. ada beberapa student exchange itu udah banyak ya, baik yang inbound maupun outbound gitu ya. Di sini juga kan sebenarnya Telkom University, kita juga ya apa istilahnya ada bule-bule juga ya gitu kan. Iya, Oke. ada bule-bule juga. Jadi yang, inbound juga banyak gitu ya. Mhm. Kemudian yang outbound juga,
banyak gitu ya. Hmm. Nah, jadi ya mengikutilah ya gitu. Oke, pasti berarti ada ya program khususnya gitu kan. Iya, Paling nanti bakalan kita sama-sama tahu lewat Instagram mungkin ya info-infonya atau betul. bahkan dari dosen sendiri Iya, gitu. Oke. betul. Paling ya itu ya, maksudnya kegiatannya tuh eh apa namanya tersirat, tersirat, tidak Iya. tersurat gitu ya. Oke. Jadi oh ya pokoknya ada program ini. Ternyata program ini tuh untuk meningkatkan reputasi kita gitu, Mm-mm. yang tanpa kita sadari bersama bahwa itu tuh meningkatkan reputasi bersama ternyata gitu ya. Oke. Jadi kita berkegiatan ya udah biasa gitu kan, Mm-mm. tapi ternyata itu adalah salah satu langkah untuk meningkatkan reputasi kita. Nggak sadar sih kita Oh sebenarnya. iya, Heeh. tau-taunya kayak kita ngejalanin ya udah gitu kan ternyata Iya, berpengaruh gitu iya ya. betul. Oke. Jadi apa ya, perlu ditingkatkan nih kegiatan-kegiatan positif kita gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang alumni nih, Bu. Manfaatnya pemeringkat ini untuk alumni. Nah, kira-kira kalau misalnya alumni sendiri tuh berpengaruh nggak, Bu, terhadap pemeringkatan dibalik nih? Oh, Gali dibalik. dibalik. Oke. Nah, terus Mm, gimana caranya mahasiswa bisa mulai membangun jenjang karir mereka nih? mm-mm. Kira-kira dari Ibu sendiri ada pendapat untuk Iya. itu? Jadi kalau dari kebalikannya ya, Mm-mm. nah alumni itu untuk beberapa indikator di dalam pemeringkatan itu ada campur tangan alumni. Salah satunya kita mengisi survei ya. Oke. Mengisi survei, jadi menanyakan bahwa eh, alumni sekarang posisinya seperti apa, berapa, Hmm. apakah kan kalau misalnya sebagai alumni itu ada juga yang tracer study gitu ya, Ya, udah pasti banyak ya. udah pasti. Tracer study, kemudian nah itu salah satunya juga ada tentang surveinya tentang itu gitu ya, yaitu memang mengukur seberapa besar sih keterserapan alumni kita di eh, ya di industri lah gitu ya, baik Mm-mm. yang misalnya yang technopreneur, Mm-mm. entrepreneur gitu ya, atau memang yang bekerja. Jadi memang nah survei ini pun sebenarnya agak tricky ya, orang maksudnya, "Aduh ngapain ya ngisi survei? Iya. Aduh ngisi survei kayaknya harus ada hadiahnya nih," gitu. Buat itu ya menarik minatnya Iya, gitu ya. menarik minat. Nah, iya lumayan nih. Jadi saya sendiri sih memang yang kesulitan itu memang ini nih survei gitu ya, nggak bisa ke-track ini udah seberapa banyak yang mengisi gitu ya. Aduh ini mengisinya seperti apa gitu ya. Kita kan nggak tahu juga gitu ya. Yang penting sih sebenarnya untuk alumni tuh keep in touch lah ya sama kita gitu ya, Mm-mm. bahwa kalau sukses ya juga diinfokan gitu ya, atau istilahnya masih nyari kerjaan juga tetap diinfokan gitu kan, karena ya inilah kualitas alumni juga kan sebenarnya mengikuti juga ya dengan kualitas universitas gitu ya. Dan kalau alumni kita ada yang sukses gitu ya sampai luar negeri, termasuk yang tadi ya kolaborasi, itu juga termasuk yang di luar negeri, alumni yang ada Oh di iya. luar negeri. Iya gitu. Jadi di sana sudah sukses membawa adik-adiknya, mana ada enggak gitu ya. Jadi Membuka kan peluang gitu. iya membuka peluang. Jadi kan pada saat sudah sukses ya, oh ya saya butuh pekerjaan A Mm-mm. B C D. Kan kadang bingung ya, mending kita cari orang dekat dulu deh Oh. gitu ya, ordal dulu lah gitu ya. Kalau perusahaan sih aman ya mungkin Iya. gitu ya, selama kita berkompeten nggak masalah sih gitu ya. Oh gitu. Mhm, Jadi penasaran nih Bu, kalau iya. misalnya buat menyalip universitas-universitas lain tuh di QS atau di THI ini tuh Mhm. susah nggak sih sebenarnya? Pertanyaan yang bagus. Jadi Lumayan penasaran ya. iya, heeh. Disebut susah atau tidak sebenarnya kan itu tergantung kita sudah berdiri sejak tahun berapa ya gitu Iya. ya. Nah, memang alhamdulillah gitu ya, walaupun kita baru berdiri tapi sudah berada di
papan atas lah ya gitu Ya, ya. Alhamdulillah gitu. Tandanya ya memang kita concern ke pengajaran gitu ya. Kemudian research, berarti sudah seperti itu, sudah sesuai dengan eh, universitas negeri lainnya, negeri loh ya gitu ya, dan juga bisa dibandingkan dengan universitas di global gitu ya. Nah, terkait dengan gimana sih cara nyalipnya gitu ya. Iya. Sebenarnya di setiap tahun Mhm. itu ada kita juga sebenarnya di beberapa indikator ada yang kita tingkatkan gitu ya, ada juga yang stagnan gitu ya. Nah, memang untuk beberapa indikator itu kita bisa disebut tinggi juga ada gitu ya. Nah, jadi eh, bisa kita sih menyalip tapi untuk indikator-indikator tertentu. Misalnya nih, Telkom University itu tinggi di indikator internasionalisasi. Artinya mahasiswa inbound, jadi mahasiswa luar negeri yang sekolah di Telyu itu banyak dibandingkan dengan universitas lain gitu ya, dan mahasiswa Telyu yang keluar itu juga banyak gitu. Oke, Jadi kita seimbang. unggul di internasionalisasi gitu. Oke, Seperti itu sih. Kalau boleh tahu sekarang kita lagi peringkat berapa nih, Bu? Oh, sekarang ya saya juga nggak hafal, suka lupa. Soalnya lumayan ya. Jadi kalau QS Stars-nya sendiri itu yang paling gampang lah ya. Iya. QS Stars-nya sendiri itu di bintang 5. Wow. Bintang 5-nya, Pak. Kayak Gojek gitu Iya, ya. iya, kita udah di bintang 5 gitu ya. Dan itu ya sebuah peringkat yang itu menandakan bahwa semua fasilitas untuk mendukung research, kemudian pengajaran, Abdimas itu kan untuk sustainability ya, Iya. keberlanjutan gitu, itu udah oke berarti ya, karena udah nggak ada 5 star plus sih. Iya, ada 5 star plus. Masih ya berarti di ranking 2 lah ya gitu. Oke, keren banget ya gitu. Iya. Nah nih, aku juga jadi penasaran lagi nih, Bu. Lebih susah mempertahankan peringkat atau meningkatkan? Lebih, kalau misalnya ini sih sebenarnya lebih susah mempertahankan. Iya, kenapa Iya. tuh? Kalau mempertahankan itu berarti kita itu harus on the track, maksudnya misalnya penelitian harus berapa banyak dengan mahasiswa gitu ya kan, itu menjaga itu tuh agak sulitnya karena konsistensi kali ya, konsistensi ya, Oke, iya. konsistensi dibanding kita misalnya harus meningkatkan misalnya gitu ya, misalnya meningkatkan, berarti kan mungkin pendanaan dari luar juga kan itu harus banyak gitu ya. Nah, itu kan bisa ya udah cari lagi aja, langsung mencari gitu ya. Nyari itu kan lebih, menurut saya lebih gampang ya gitu ya, dibanding kita harus terus stagnan segitu gitu ya. Jadi lebih susah mempertahankan. Mempertahankan Karena ya. itu continue itu ya yang Iya. kadang kita aduh lagi lelah gitu kan, menurun gitu kan. Oh, ngaruh ya? Iya, berpengaruh. Terus misalnya lagi semangat, misalnya naik gitu kan ya, gitu ya. Itulah Naik yang turun gitu ya iya, dinamikanya gitu. betul. Oke. Iya ya, kalau misalnya pertahankan tuh kita kayak mengkonsistenkan yang udah ada, tapi kalau misalnya meningkatkan tuh berarti ada target yang dicari gitu kan. Nah, Betul. ngomongin target nih, Bu, kira-kira ada target gak nih Telyu akhir-akhir ini ya? Ya, kalau dibilang target itu ada lah ya. Kalau dari memang mahasiswa kadang suka nggak aware sama visi dan misi universitas ya, sama goalsnya lah ya, karena ya beda kepentingan gitu ya. Karena ya udah ke Telyu kita belajar aja gitu ya. Terus misalnya ikut kegiatan, ayolah ikut kegiatan gitu ya. Nah, itu padahal sebenarnya apalagi mahasiswa sekarang ya, kadang-kadang suka kritis aja gitu ya, bahwa
setiap hidup itu ya tetap harus ada panduannya gitu Betul ya. Terus betul. tujuannya juga harus jelas ya. Mhm Misalnya ke Telyu juga, oh saya mau sekolah ke Telyu mhm. gitu kan. Terus kenapa sih saya sekolah ke Telyu gitu Iya. ya. Nah, kan ada tujuannya. Nah, jadi memang dari universitas sendiri itu tertuang ada namanya apa ya, kalau dibilang buku, ya buku ajalah versi mahasiswa Mhm gitu ya, yang dimana sudah menetapkan goalnya. Misalnya mhm. kalau mahasiswa kan goalnya, "Oh ya saya sekolah 4 tahun mau Mhm. cum laude," misalnya gitu kan. Iya. Nah, kalau universitas sendiri itu punya tujuannya sendiri. Nah, di tahun 2028 ini, walaupun 2008 ya, Mhm. itu sudah ada target sendiri-sendiri. Jadi Mmm. dari QS udah ada, eee, saya lupa 1001 ya sampai 1.200, tapi itu global ya. Waduh. Heeh, Mhm. kemudian, QS sendiri, QS ada beberapa sebenarnya gitu ya yang Mhm. diukur, THI juga sama gitu ya. Jadi Mmm. target itu memang ada di Ada itu, ya di tujuan di gitu. tujuannya Heeh. dan itu tuh di 2028 sampai Iya, sampai 2028. 2028, heeh. Oke. Karena menentukan target itu juga kita penting ya, Mhm. sebagai pribadi Iya, apalagi gitu betul ya, betul. heeh. Agar ya itu jalannya on the track, nggak belok-belok, Nggak belok-belok biar tetap lurus lurus gitu ya. aja, iya, heeh. Ya Oke. ada kerikil-kerikil dikit sih juga nggak apa-apa Nggak sih, apa-apa heeh. ya. Tapi bangkit lagi lah, itu Bangkit yang lagi. penting, mhm, Oke, nggak mhm. ngaruh lah ya, kecil Iya. soalnya. Yang penting Soalnya mah ada target dan tujuan tuh pasti jadi ada dorongan juga gitu ya buat iya. berkembang gitu ya, Bu. Iya, betul betul, Oke. mhm, Nah, kira-kira apa sih, Bu, harapan universitas nih mhm. terhadap mahasiswa dalam mendukung pemeringkatan ini? Iya, balik lagi ke, tadi sih ya sebenarnya bahwa ya itu hanya, tersirat aja ya. Jadi Mhm misalnya, "Ah, nggak kerasa ya ini ikut penelitian dosen," ya ikut, saya mhm dapat ilmunya, mhm misalnya saya pun dapat fee-nya, mhm dapat relasi juga misalnya gitu ya. Nah itu sih ya itu tersirat ya, yang di mana tanpa kita sadari itu juga, mendukung gitu ya. Jadi memang mhm harapan saya kepada mahasiswa gitu ya, terutama yang sedang belajar, eee, apa ya, bahwa yang namanya belajar itu nggak harus di kelas kok gitu ya. mhm. Kita juga belajar hidup gitu ya, Iya. bersama lingkungan. Misalnya ya kan ikut organisasi, UKM, apa kayak gitu ya, Mhm itu kan belajar, soft skill, hard skill gitu ya, itu mhm juga kan harus, penting gitu ya. Nah jadi, eee mahasiswa itu pokoknya ya udahlah ya namanya mahasiswa sudah diukur bahwa, mereka itu sudah dewasa ya, betul. sudah bisa menentukan jalannya sendiri, saya mau kemana gitu ya. Ya karena seorang mahasiswa ya berarti kan harus, belajar kita dan juga ya, sebaik-baiknya manusia yang pasti bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, itu salah satunya dengan kegiatan Abdi Mas kan, bahwa Mmm, kita terjun ke masyarakat. Oh ya, misalnya masyarakat ini membutuhkan apa sih sebenarnya gitu ya. Apa peran kita sebagai mahasiswa? Oh ya, membantu apa gitu ya, misal kegiatan sosial dan lain sebagainya. Ke arah ilmunya sendiri berarti mengikuti penelitian yang, diikuti juga oleh dosen gitu ya. mhm Nah, jadi tetap berperan aktif gitu ya mhm. dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh universitas gitu ya. Mmm. Baik yang soft skill maupun hard skill gitu. Jadi harapannya ya mahasiswa, berperan aktif lah ya dalam kegiatan apapun yang diadakan oleh universitas gitu. Oke, karena berpengaruh ya, Bu, ya, walaupun sekecil apapun itu. Betul betul, Oke. iya. Nah, kalau Mhm misalnya mahasiswa ingin lebih terlibat, lebih aktif nih, Bu, mhm. kira-kira langkah pertama mereka tuh harus ngapain? Nah, langkah pertama dan yang paling utama adalah menentukan tujuan. Oh, Oh. lagi-lagi ke tujuan ya. Karena ya itu, karena, semua berasal, eee, apa ya, semua berasal dari mimpi. Oh, bukan ya, semua berasal dari tidur, oh salah. Oke. Karena di tidur bermimpi, enggak juga ya. Iya. Ya memang, kalau, dari mimpi tadi, Mhm eee, kita kan kadang suka ada hal-hal yang
jalannya mulus aja gitu Betul, kan. heeh. Jadi saat kita misalnya target tuh, ya nggak apa-apa lah ya sekali-sekali menentukan, saya juga nggak tahu gitu ya, tapi kalau, saya sih misalnya ada tujuan tersendiri tuh misalnya ditulis misalnya gitu Mhm ya. Wah saya mau, apa, 1 misalnya, saya mau sekolah ke luar negeri gitu ya. mhm. Nah luar negerinya itu kan nggak ada sebenarnya ya. Iya, Apakah luar negerinya itu di luar dari, universitas negeri, artinya swasta betul gitu ya, betul, heeh. atau luar negeri itu misalnya, di luar dari Indonesia, kan itu Mhm bisa juga. Nah, eee, setelah kita menentukan, tujuan gitu ya, mhm. pasti, dilanjutkan dengan, langkah-langkah kecil gitu ya, yang salah satunya tadi adalah, berperan aktif apapun kegiatan yang diadakan oleh universitas gitu. Jadi Mhm. misalnya penelitian, terus pengabdian kepada masyarakat, jangan lupa juga soft skill karena kan, kita juga untuk membangun reputasi juga kadang-kadang, soft skill kita juga dilihat ya. Oh Oh iya, iya, heeh, mhm misalnya, oh iya anak ini mah, misalnya mahasiswa ini, pinter, misalnya nih ya, mhm. kurang cekatan misalnya gitu, Betul. tapi dia, misalnya konsisten misalnya Mhm gitu ya. mhm. Oh ya pasti dilirik juga gitu ya. Mmm, Cuma kadang-kadang, oh ya si ini tuh orangnya, cekatan tapi pelupa misalnya gitu ya. mhm. Nah itu kan juga, eee membangun reputasi karakter kita gitu ya. Kadang-kadang karakter kita juga, dibangun dari, habit ya. Mhm. Nah jadi kalau dari sejak mahasiswa aktif nih, apapun itu gitu ya, ya insya Allah sih ke depannya juga, segala yang menjadi tujuan hidup sebelumnya itu tercapai gitu. Oke Heeh, oke. seperti itu ya. Waduh, gimana nih teman-teman, banyak ya ternyata, dan ini tuh Iya, kayaknya jarang dibahas sama mahasiswa sih Bu, kayak untuk pemeringkatan ini, karena banyak yang belum menghadap ke arah sana, mungkin iya kan belum menyadari betul, kalau misalnya pemeringkatan itu sangat sangat apa ya, sangat bermanfaat bagi mereka gitu, bukan buat betul, sekarang bahkan buat nantinya gitu. Nah, betul. kalau boleh tahu nih Bu, boleh dong kasih motivasi nih buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin memulai gitu untuk ikut andil, mungkin berperan Mhm. aktif gitu, boleh dikasih motivasinya dong Bu? Oh iya, motivasinya apa ya? Eh, apa ya? eh Be yourself aja ya. Be yourself aja. Be yourself aja. Karena dimanapun saat kita menerima eh, keadaan diri sendiri, saat kita mencintai diri sendiri, apapun itu bentuknya, halangan, rintangan, eh, suka duka gitu ya, itu Mhm. akan teralami dengan baik-baik saja gitu ya, heeh. Oke. Jadi kalau ada suka, ya alhamdulillah gitu ya, tapi jangan Mhm lupa bersyukur gitu ya. mhm. Kalau misalnya ada, duka, ya nggak apa-apa berduka, tapi jangan terlalu lama, ayo kita move on gitu. Karena Mhm. ya kalian harus ha ada hari esok gitu yang Iya. lebih elok gitu Oke, kan, heeh. heeh. Kan Ada masa depan yang lebih cemerlang gitu kan, iya heeh, jangan betul. terus terpuruk gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi be yourself aja Be gitu. yourself aja, karena Mhm, punya goals-goals ya Bu ya, yang iya, menunggu di depan gitu. betul. Apalagi nih untuk peringkat itu pasti kita tetap harus bekerja terus gitu ya, Iya, maju terus ya iya, untuk mendapatkan betul peringkat betul gitu. betul. Maju Oke, terus, maju. maju terus, pantang mundur. Oke. Iya, Nah, teman-teman, karena kita tadi udah banyak bahas-bahas ya Ibu ya mengenai pemeringkatan ini gitu. Aku juga mau berterima kasih dulu nih sebelumnya sama Ibu Anti karena udah iya. mampir di Botram, udah hadir di sini gitu ya. Iya, Nah, makasih juga. Udah dikasih kesempatan nih, lumayan ya buat sosialisasi nih ke teman-teman soalnya, iya. heeh, Oke, mhm. boleh dong Bu. Hari ini tuh gimana sih Botramnya? Podcast Botram ini? Oh iya, eee, apa namanya, menarik sih ya, heeh, Menarik. menarik, eee, wonderful lah pokoknya. Sukses terus lah buat Botram, heeh, Oke. ya kalau bisa terus, diadakan continue gitu ya, karena informasinya juga, atraktif, host-nya juga rame Aduh. gitu kan. Oke. Iya,
Mungkin itu ya teman-teman, tadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwasannya kita kalau misalnya ikut andil dalam pemeringkatan UNIF juga banyak manfaatnya ke kita lagi gitu ya Bu. Iya. Salah satunya itu bisa dimulai dari ikut penelitian, ikut lomba, atau hal-hal meningkatkan yang di akademik gitu ya Iya, Bu. betul. Oke, mungkin itu kali ya Ibu. Aku sangat-sangat seru banget sih hari ini ngobrol sama Ibu, rame. Oke, Makasih. mungkin sebelum kita tutup boleh kita dadah-dadah kali ya Ibu Oh nanti. iya, oke. Oke, mungkin sekian buat Ram hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Syaira Aznazmi bersama Ibu Anti pamit undur Pamit. diri. Iya, Oke, kalau makasih. gitu dadah. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.